Ditonton ya hingga selesai. Jangan lupa subscribe. Gratis. Anda bisa terus termotivasi dan sehat selamat. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial di seluruh tanah air. Pagi hari ini perkenankan saya ingin memberikan sharing terkait dengan kepercayaan diri, ya, dengan judul yang agak sederhana sekali tapi memang walaupun sederhana tapi memang langsung pada inti masalahnya, ya. Jadi apakah kepercayaan diri ada mengalami kerontokan? Ya, ini agak lebay tapi nggak masalah, yang penting inti masalahnya adalah saya ingin membantu rekan-rekan milenial terutama yang memiliki rasa percaya diri yang kurang bagus gitu ya. Langkah-langkahnya, tolong siapkan Anda untuk bisa menyimak vlog saya pagi hari ini hingga selesai ya. Jangan lupa juga bagi yang baru bergabung di sini, silahkan like, komen ya, kemudian share kepada rekan-rekan Anda di seluruh tanah air. Mudah-mudahan bisa membantu sharing ini, pasti membantu. Kemudian juga bagi yang belum sekali lagi untuk bisa subscribe channel ini sehingga saya setiap hari bisa terus memproduksi sharing-sharing yang memang bermanfaat bagi kita semua. Ya, bukan hanya untuk Bapak Ibu sekalian rekan-rekan semua, tapi juga saya juga memerlukan motivasi. Ya, enaknya begitu, seorang motivator itu bisa memotivasi dirinya sendiri seperti itu, ya. Mudah-mudahan vlog-vlog saya yang saya sudah produksi selama ini bisa memberikan pencerahan-pencerahan ya. Karena memang begini Bapak Ibu sekalian rekan-rekan semua, kita pribadi itu memiliki rasa yang memang perlu untuk mencocokkan materi motivasi mana yang kira-kira cocok dengan kita gitu kan ya. Jadi terus terang, saya lebih kepada memberikan motivasi itu yang sifatnya real ya. Yang real benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, ya. Saya tidak hanya memberikan sharing-sharing terkait dengan motivasi yang mempersiapkan bagaimana kita mempersiapkan dan meng-create ke arah keberhasilan, ya. Tapi saya lebih penting lagi, saya akan ketengahkan, selama ini pun sudah saya ketengahkan, terkait motivasi yang memang kita dipersiapkan untuk bisa menghadapi kegagalan demi kegagalan sebelum kita mencapai kesuksesan demi kesuksesan atau keberhasilan demi keberhasilan. Seperti itu. Jadi saya lebih banyak memberikan sharing motivasi terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mau dan bisa menghadapi kegagalan-kegagalan yang di luar rencana kita, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua di seluruh tanah air. Oke, baik, kita mulai saja. Bapak sekalian dan rekan-rekan semua yang mungkin pada pagi hari ini masih merasa belum memiliki kepercayaan diri yang baik atau tinggi, tolong kita sama-sama sadari betul bahwasanya kita ini adalah, ya, sadari lagi, bukan kita nggak sadar. Artinya kadang-kadang kita suka lupa. Nah, ini saya mengingatkan kembali untuk rekan-rekan semua khususnya yang mengalami percaya dirinya yang sedang turun. Tolong sekali lagi untuk bisa menyadari lagi bahwasanya kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Sadari betul bahwasanya diri kita ini adalah ciptaan Tuhan yang betul-betul Maha Kuasa yang ada di atas sana. Gitu ya. Jadi pahami itu. Nah, artinya, kalau kita sebagai makhluk Tuhan, tentunya kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya. Jadi, itu dirasakan betul. Apa kekurangan kita, apa juga kelebihan kita. Itu rekan-rekan, ya. Namun, kalau kita bisa menanamkan keyakinan dalam hati kita atau mental kita untuk bisa bahwasanya manusia itu kalau memiliki kelebihan dan kekurangan itu adalah biasa saja. Anda tidak perlu
lebih berat kepada merasa kurang atau lebih berat kepada merasa lebih, seperti itu. Karena begini, kalau Anda merasa selalu kurang terkait dengan diri Anda, apapun itu, ya, entah itu kondisi hati, entah itu kondisi ekonomi, seperti itu ya rekan-rekan, itu nanti kalau selalu merasa kurang, itu nanti berdampak kepada Anda akan terus tergerus. Mental Anda, kemudian percaya diri Anda akan terus tergerus, seperti itu, ya. Jadi tidak perlu diingat-ingat apa yang menjadi kekurangan kita, tapi sadari saja, gitu. Jangan diratapi, jangan diratapi. Nah, kemudian kalaupun Anda memiliki kelebihan, ya biasa saja, biasa saja. Tidak perlu kemudian kita merasa paling hebat, tidak perlu kita merasa paling top sendiri, tidak perlu kita merasa paling bisa segala sesuatu, tidak mungkin, rekan-rekan, tidak mungkin. Jadi biasa saja, biasa saja, ya. Anda punya kekurangan dan Anda punya kelebihan, itu biasa saja. Kalaupun Anda memiliki kelebihan, kalau ini Anda kemudian bangga-banggakan, ini tentu akan berdampak kepada suatu saat Anda akan berada di posisi di mana Anda akan menganggap remeh orang lain. Seperti itu. Jadi, kalau kita nanti akan menganggap remeh orang lain, ini bukan pribadi superpower yang Pancasilais. Jadi, biasa saja. Anda punya kekurangan, ya biasa saja. Anda juga punya kelebihan, juga biasa saja. Gitu, ya. Jadi, biasa saja. Anda tidak perlu merasa minder, dan Anda juga tidak perlu merasa jumawa, biasa saja. Ya, itu tadi, biasa saja, ya. Karena kita adalah makhluk Tuhan, ya biasa saja, seperti itu. Jadi Anda tidak perlu merasa rendah diri atau merasa jumawa. Nah, kemudian selain Anda juga sadari bahwasanya Anda adalah, dan saya juga termasuk, gitu ya, kita adalah makhluk Tuhan yang Maha Kuasa yang diberikan kelebihan dan kekurangan, Anda juga perlu menyadari betul, atau Anda juga perlu untuk bisa mengguidance diri Anda sendiri untuk bisa, jangan selalu Anda membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Ya, jangan. Jadi jangan dibanding-bandingkan, ya, diri kita dengan orang lain. Jangan. Biasa saja. Diri kita ya diri kita, seperti ini. Orang lain seperti apa ya, biasa saja. Biasa saja. Jadi tidak perlu Anda banding-bandingkan, ya. Kemudian jalani saja hidup ini, ya, jalani saja hidup ini. Toh Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, terutama rekan-rekan milenial yang sedang menonton vlog saya pagi hari ini, semua orang itu memiliki rasa apa yang Anda rasakan saat ini. Ya, semua orang pernah mengalami. Jadi itu adalah hal yang wajar. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah, ingat, yang perlu digarisbawahi, jangan Anda terus dipupuk rasa minder Anda. Ya, jangan dipupuk. Biasa saja. Biasa saja. Anda paham dengan arti biasa saja kan? Biasa saja. Ya, Anda happy dengan kekurangan Anda happy dengan kelebihan Anda, ya biasa saja. Tadi kalau kembali kepada pernyataan saya yang baru saja kita lewati tadi, jangan Anda banding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Entah kondisi fisik Anda, entah kondisi ekonomi Anda, entah kondisi status sosial Anda, tidak perlu dibanding-bandingkan. Ya, apalagi terkait dengan kesuksesan. Silakan Anda tonton vlog saya yang lain, ya, di channel saya ini, Motivator Kunchoro, ya. Ada menjelaskan bagaimana sih arti sukses itu seperti apa sih, biar Anda nanti memiliki perspektif bahwasannya arti sukses sebenarnya itu seperti apa. Tonton video saya yang lain, ya, buka playlistnya, kemudian tonton, begitu, gratis, semua gratis, ya. Yang penting di rumah Anda ada jaringan internet, Anda bisa menonton vlog saya dengan gratis. Tapi jangan lupa subscribe. Yang bagi yang belum, silakan subscribe, ya. Nah, tadi adalah Anda sadari betul, kita harus sadari betul bahwasanya kita ini adalah makhluk Tuhan yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Rasakan biasa saja, ya. Jangan kalau Anda kurang merasa minder, jangan kalau Anda merasa lebih terus merasa jumawa lebih dari yang lain. Jangan, biasa saja. Kemudian yang kedua,
Jangan Anda banding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Ya, jangan banding-bandingkan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah jalani saja kehidupan Anda, apapun profesi Anda. Betul-betul, Anda harus betul-betul plong dengan kondisi Anda. Terima saja apa yang ada diri Anda. Terima saja. Kalau bentuk saya sudah seperti ini, ya kita terima saja. Ya sudah. Mau apa lagi, gitu ya. Syukuri saja, ikhlaskan saja, terima saja. Jangan ditolak. Kalau Anda selalu menolak kondisi Anda tidak akan merasa bahagia. Anda tidak akan merasa bahagia. Ingat, bahagia itu tidak tergantung dengan kondisi. Bahagia itu harus Anda ciptakan sendiri. Bagaimana untuk bisa merasa bahagia? Silahkan Anda juga tonton vlog saya yang lain, ya. Bagaimana sih kita untuk bisa merasa bahagia walaupun kondisi kita tidak memungkinkan. Bahagia saja. Ya. Jadi bahagia saja. Apapun kondisi Anda, bahagia saja. Selanjutnya, jalani saja kehidupan Anda dengan baik. Ya, apapun profesi Anda, ya, dengan merasa bahagia, apapun kondisi Anda, apapun kekurangan Anda, apapun kelebihan Anda. Wong, kalau Anda berkondisi berlebihan, Anda bahagia, itu biasa saja. Itu standar kalau menurut saya, ya. Tapi kalau Anda pada saat ini masih berkondisi kekurangan, tapi Anda selalu bahagia, itu adalah luar biasa, rekan. Itu adalah luar biasa. Jadi jalani saja hidup Anda, ya. Yakin saja, ya. Nanti video ke depan bagaimana saya ingin men-sharingkan terkait masalah keyakinan kita, terkait akan kehidupan kita. Bagaimana sih bisa merasa yakin? Ya. Silahkan subscribe channel saya ini sehingga Anda bisa merasa bahagia terus, sehingga Anda bisa merasa termotivasi terus. Jangan lewatkan setiap saya upload video, jangan Anda lewatkan, tidak ditonton sampai habis. Karena penjelasan saya dalam vlog saya itu, bos sekalian, itu runut sekali, ya. Dimulai dari awal, kemudian pertengahan sampai akhir. Dan biasanya kesimpulan vlog motivasi saya berada di akhir-akhir. Jadi kalau Anda menonton vlog saya ini hanya di awal sampai pertengahan, ya Anda tidak akan mendapatkan pencerahan seperti itu. Karena kan kita harus runut, ya nggak? Harus runut. Jadi bagi rekan-rekan milenial, silakan bagi yang belum subscribe channel saya ini, ya. Ini tombol merah di pojok ini, ya. Anda subscribe saja. Bagi yang belum, kalau yang sudah ya jangan. Nanti kembali lagi tidak mensubscribe kalau Anda pencet lagi, begitu ya. Jadi bagi yang belum saja. Ya, demikian sharing saya, rekan-rekan milenial dan Bapak Ibu sekalian di seluruh tanah air. Tetap di rumah saja, ya. Tetap jaga kondisi kesehatan Anda. Kalau mau keluar rumah ya kalau penting saja, kalau tidak penting hanya diam di rumah. Ya kecuali kalau penting ya ingin beli makan atau membeli bahan makanan, ya silahkan, itu penting sekali. Tapi jangan lupa gunakan masker, gunakan kacamata pelindung, gunakan topi, kemudian jaga jarak minimal 2 meter atau lebih bagus. Jangan berada dalam kerumunan, ya. Yuk sama-sama kita kompak untuk bisa mengakhiri sehingga penularan COVID-19 ini bisa terhenti sampai sekarang, ya. Yuk sama-sama kita diam di rumah. Jangan ciptakan lagi penularan sehingga rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang dirawat di rumah sakit ini yang lebih dari 3.000 orang ini bisa sembuh semua, kemudian pulang semua, dan kemudian tidak ada terjadi penularan sehingga Indonesia bisa bangkit kembali untuk bisa bergeliat, ya, ekonominya, keamanannya, sosial budayanya, ya, sehingga kehidupan berjalan dengan normal kembali seperti sedia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, salam sehat, salam bahagia, salam tetap semangat, dan salam super power Indonesia.